Tangan lebih. Gila, siap. Ya, Antonio, Rumah Sakit Antonio. Semalam. Ya. Malam ini apa semalam? Pagi tadi Pak sampai Pak. Jadi di Antonio itu udah tertransfer sekitar 3 ton, udah penuh. Jadi stoknya udah penuh, baru pindah ke sini. Jadi jam itu 4 yang di Antonia itu isi yang tabung-tabung dengan yang besarnya. dengan yang tangki Pak. Jadi di Antonio itu ada LOX, liquid oksigen untuk di tangki, dan ada yang oksigen yang tabung. Jadi udah penuh sekarang. Udah penuh. Jadi berapa lama kalau dipakai semua katanya berapa? Kalau dipakai semua itu bisa 3 hari. 3 hari cukup. Termasuk yang liquidnya itu. Berapa tabung ya? Untuk tangki penuh Pak. Tangki itu. Tangki itu ukuran kalau di tabungan berapa tabung? Tangki itu bisa 350 tabung. Oke, sekarang Ini udah mau, ini kan mau kita pengisian nih Pak. Jadi ini udah bawa 50 tabung, jadi nanti di GT ada 50 tabung masuk ke DKT. yang tahu Kita kan dari mobil tangki ditransfer liquid ke tabung ini, masuk ke evap, bisa jadi dia DKT bisa ngisi ya? bisa. Kan DKT katanya mau ngambil di Pusti. Hah? Tapi udah kita Udah bisa, sudah di 3 rumah sakit. Artinya kalau keadaan normal kirim ini suplai pengambilan gas Kalau ada masalah itu ketika sekarang kan ada peningkatan pasien ya Pak. Jadi ketika lonjakan pasien itu banyak dan rumah sakit juga kebutuhan oksigennya banyak, posisi tangki kita ini kan 10.000 galon Pak. 10.000 galon ini palingan bisa memproduksi sekitar 1.500 tabung. Nah, ketika ada peningkatan pasien itu kurang Pak, bisa kurang. Jadi kawasan wajib APD jajaran itu kalau ada samator setiap tinggi mau lewat ya tangki masuk namanya operator, nah disalurin jadi ke rak filling. Rak filling ini satu rak. Nah sekarang ini kan lagi di sini, lagi mau proses pengisian. Kita contohkan DKP. Saat ini oksigen kita di Kabupaten Oku. Baik, hari ini kami bersama Pak Dandim, Pak Kapolres untuk mengecek ke Samator, gudang Samator ya. Ini untuk suplai oksigen ya. Kalau kita dengar penjelasan tadi, sejauh ini mudah-mudahan mencukupi dari kebutuhan yang ada di rumah sakit, terutama di Oku. Ada 3 rumah sakit, kemudian di beberapa puskesmas atau Kasdiankes. Baik itu yang tabung-tabung yang memang milik rumah sakit, milik puskesmas ada lebih kurang 360 tabung, maupun yang stok dari Samator sendiri ada di gudang ini lebih kurang 450 tabung. Dan sejauh ini suplai seperti yang disampaikan penjelasan tadi masih mencukupi dan sesuai dengan jadwalnya. Sehingga nanti kita juga sudah minta bantuan Pak Kapolres, Pak Dandim untuk kelancaran perjalanan ketika akan ada pemberangkatan oksigen dari Palembang ke Kabupaten Oku. Di rumah sakit Pak, sedangkan di Kabupaten Oku banyak juga yang isoman Pak. Gimana teknisnya untuk yang isolasi mandiri di rumah? pribadi Pak. Yang isoman itu kan gejala ringan. Kalau sudah gejalanya sudah ini kita arahkan supaya ke rumah sakit, ke puskesmas yang memang punya peralatan fasilitas, utama ke rumah sakit lah. Karena yang kalau isoman itu yang
gejalanya ringan, jadi bisa isolasi mandiri. Kalau sudah butuh bantuan oksigen, kita harapkan maka kita tetap monitor. Yang isoman itu jangan sampai sudah parah baru dibawa ke rumah sakit. Itu hasil rapat kemarin memang ada peningkatan kebutuhan karena ada pasien-pasien yang memang sudah dirujuk di rumah sakit utama. Tapi itu tadi kita hadir di sini, pimpinan Forkopimda memastikan ketersediaan, dan sejauh ini berdasarkan tinjauan lapangan dan penjelasan tadi, sejauh ini masih insya Allah masih dapat dipenuhi untuk kebutuhan oksigen dengan eskalasi peningkatan yang ada saat ini. Mungkin ada keluhan di perjalanan gitu, seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Kami tadi sudah koordinasi dengan pihak Samator yang ada di Batu Raja. Memang kami sudah berani untuk kecepatan perjalanan oksigen ini menuju Batu Raja, kami minta dikoordinasikan. Jangan ketika ada hambatan baru memberikan kita. Maksud saya ini perjalanan dari pengisian Palembang menuju kabupaten agar koordinasi dengan pihak Polres dan Kodim supaya nanti kita bisa kita kawal untuk kelancarannya. Kita sejalan. Kalau Samator ini kan masuk kelas berapa, dia harus melalui jalur lingkar. Karena ini untuk masyarakat umat banyak, jadi Samator yang membawa oksigen diprioritaskan tetap nanti melalui jalur utama yang ada di setiap kabupaten. Sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan sudah beredar dan itu juga sudah ditentukan harga headnya. Kita sudah menurunkan tim ke beberapa toko obat dan alhamdulillah dalam pemantauan kita masih melaksanakan harga yang sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan. Nah, baik, jadi oksigen ini menjadi krusial saat ini. Mengapa? Karena memang ini merupakan bagian. Karena COVID ini sendiri adalah sesak nafas, oleh karena itu perlu oksigen. Makanya para Forkopimda, Pak Bupati, Pak Kapolres bersama Kodim juga mengecek dalam rangka mengantisipasi kekurangan oksigen, dan alhamdulillah distribusi maupun yang masih bisa kita cukup untuk